sendiri tuh sebenarnya udah kenal investasi dari sebelum masuk kuliah. Jadi dan kebetulan aku kuliahnya tuh di Business Mathematics, lumayan gak nyambung tuh kan sama investment. Aku juga ngerasa ibaratnya female figure yang mengerti mengenai dunia persahaman ini tuh masih sangat jarang dulu. Bahkan kalau misalnya aku lihat papa aku tuh ngerti tentang saham, tapi mama aku nggak ngerti gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang ngebuat aku jadi kayak aku kepengen coba deh, just try gitu. Semua orang ibaratnya diwajibkan untuk belajarin Pitagoras. Betul. Sekarang tuh kalau misalnya kita tanya ke orang, lu pakai Pitagoras gak di kehidupan sehari-hari lu? Enggak juga sih sebenarnya, kecuali kalau misalnya kita masuk ke industri kayak arsitektur gitu ya. Dan menurut aku it's very important untuk belajar investasi dan juga financial literacy, karena ibaratnya kita udah dapetin uang jajan tuh dari kita masih kecil. Kemarin aku ngajarin anak-anak TK dan ternyata anak-anak TK zaman sekarang tuh udah dapetin uang jajan gak? Jadi menurut aku justru nggak make sense sih kalau ada orang-orang zaman sekarang yang masih ngomong kayak gue kan nggak kerja di bidang keuangan, gue nggak kerja di bidang investasi, kenapa harus belajarin soal finansial dan investasi? Sebenarnya worth it atau enggak? Of course very worth it, karena kan hidup tuh nggak sampai selesai kuliah doang ya, nggak cuma soal main doang, karena kedepannya masih tetap harus cari uang juga, masih harus kerja. Kalau misalnya bilang capek pasti capek, cuman aku masih jalan-jalan kok sama temen, aku masih jalan-jalan juga kok sama orang-orang yang aku sayangin gitu. Dan caranya adalah ya time management gitu. Dari aku tuh udah masuk ke Cak Investment Club berarti awal banget dari SMA kak. Dan SMA itu tuh pas tingkat 3, jadi pas lagi sibuk-sibuknya banget kalau menurut aku. Tapi dari situ aku belajarin sama kayak Kak Rachel juga, aku belajarin suatu fondasi yang kenceng banget, time management, sampai sekarang masih dipakai juga, dan menurut aku that's very valuable sih. I mean kayak as a Gen Z myself, aku get it sih kenapa kita tuh sebagai Gen Z ya kayak seneng banget untuk punya banyak kegiatan. Sit back, relax, let's talk. Welcome to Spot. Kembali lagi di episode Spot kali ini bersama saya Bella Pahrevi dari Digital and Community Retail Felendra Capital. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita nggak hanya kedatangan satu, tapi two young beautiful ladies yang pastinya kalian nggak bisa lewatkan. Nah, mereka adalah anak-anak muda yang inspiratif dan di tengah kesibukan mereka sebagai mahasiswa, mereka juga sibuk membangun komunitas. Dan tentunya komunitas tersebut adalah wadah untuk anak-anak muda maupun Gen Z untuk mempelajari dan sharing-sharing seputar investasi. So please welcome Richelle dan Rachel. Halo. Oke, thank you so much Richelle sama Rachel udah datang hari ini meluangkan waktunya. Apa kabar kalian? Baik sih. Good. Kak Bella gimana kabarnya? Baik. Oke, jadi gini nih, nanti di episode kali ini aku bakal ngulik-ngulik tentang kehidupan kalian dan juga apa sih yang sedang kalian kerjakan. Tapi sebelum aku masuk ke sesi itu, aku mau ngajak kalian untuk main quiz terlebih dahulu. Siap? Siap. Akan aku jelasin sedikit nih. Jadi nanti aku akan memberikan statement. Dari statement itu akan ada 2. Kalian bisa pilih this or that dan why. Why-nya singkat aja. Yang pertama, mau beli barang mahal misalnya rumah atau mobil. Mungkin Rachel terlebih dahulu ya. Yang pertama, cicil pakai kredit dari sekarang, atau yang kedua, tunggu sampai bisa beli cash. Oke, kalau aku mungkin yang kedua ya, tunggu sampai bisa beli cash, karena kan mobil sama rumah tuh bukan uang kecil gitu ya. Jadi kayak aku mendingan punya uangnya dulu, dimana aku setelah aku udah cukup nih cashnya untuk beli rumah atau mobil, aku baru bisa atur lagi ke depannya kayak mau nyicil kah supaya bisa diputerin lagi uangnya untuk yang lain dulu. Tapi at least aku udah tahu aku bisa nutupin cicilannya tiap bulan gitu. Jadi aku lebih pengen amanin cash flow-nya aja sih. Oke, so kamu lebih prefer untuk jagain cash flow, baru untuk kamu decide terlebih dahulu. Iya, betul. Oke, nah aku mau tanya Richelle kalau gitu. Oke, kalau aku sendiri itu tergantung banget. Misalnya kita tuh ngelihat rumah dan aku misalnya dapetin suatu offer di mana rumahnya ini tuh discounted banget, aku bisa mungkin rethink lagi untuk mencicil dulu, karena rumah ini kan adalah suatu appreciating asset kan ya. Dan kedepannya kalau misalnya kredit yang aku harus bayarkan itu lebih rendah daripada potensi return yang aku bisa dapatkan, why not gitu? Aku pasti bakal rethink untuk kayak kalau misalnya bisa cicil ya mungkin aku take the risk kali ya, karena bisa mendapatkan opportunity juga untuk aku jual kembali dan juga lain-lain hal seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kayak mobil itu kan adalah depreciating asset, dimana kalau misalnya bukan suatu kebutuhan, aku nggak akan ngebeli saat aku nggak afford gitu ibaratnya gitu sih kak. Oke, jadi kalau kamu lihat-lihat dulu asetnya apa ya. Kalau misalnya aset tersebut di kemudian hari kita tahu itu angkanya bisa lebih tinggi dari yang kita cicil, why not?
Yes, bener banget, sama halnya juga kan dengan saham gitu. Oke, nah aku lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Nah tadi juga udah sedikit-sedikit ngomongin tentang saham. Jadi ini kalau pilih portofolio. Nah, yang pertama itu highly concentrated atau yang kedua itu diversified. Mungkin Rachel boleh jawab dulu nih. Oke, kalau aku personally diversified, tapi aku akan hanya invest ke aset-aset yang aku tahu gitu sih. Oke, jadi kamu lebih prefer untuk menguasai terlebih dahulu baru terjun. Yes, Oke, gimana kalau Rachel? Aku juga sama sih, aku lebih prefer yang highly diversified karena kayaknya kalau misalkan aku all in di satu aset investment dan aku tahu ya harganya tuh lagi turun, kayak mentalnya lebih nggak kerjaga deh karena kan tahu ya langsung uangnya berkurang berapa nih. Iya, Jadi aku bener. mendingan lebih prefer diversify aja. Oke, karena memang sebenarnya kalau kita taruh yang kita sebar gitu ya, sebenarnya kita mentalitinya juga akan lebih Lebih tenang tenang, gitu ya, lebih iya. tenang. Apalagi satu bisa turun banget, terus Iya. misalnya yang lain lebih tinggi gitu. Oke, menarik ya. Tapi mungkin sebelum kita lanjut dulu, kita kenalan terlebih dahulu kali ya. Nah, mungkin boleh cerita nih, Rachel sama Rachel, namanya mirip ya, dengan I sama A gitu. Oke, secara singkat aja, gimana sih tentang diri kalian? Kalian lahir di mana, besar di mana, terus apa sih yang kalian lakukan dari kecil sampai sekarang, sekolah di mana, terus komunitasnya bagai apa gitu ya. Mungkin boleh salah satu terlebih dahulu. Mungkin Rachel boleh jawab duluan kali ya. Boleh, oke. Salam kenal semuanya, nama aku Rachel Fiansiska. Sebenarnya aku tuh besar di Bandung. Jadi dari SMP, dari kecil banget sih aku besar di Bandung. Terus SMP SMA-nya tuh di Penabur 1 di Bandung. Terus aku kuliah pindah ke BSD, aku kuliah di Prasmul. Nah, aku sendiri tuh sebenarnya udah kenal investasi dari sebelum masuk kuliah. Jadi, dan kebetulan aku kuliahnya tuh di Business Mathematics, lumayan gak nyambung tuh kan sama investment, kayak lebih ngitung-ngitung yang berat ya. Nah, cuman beruntungnya di Business Mathematics tuh masih dapat materi soal finance. Jadi di situ aku bisa lebih pelajarin lagi lah soal gimana sih cara ngitung-ngitung yang benernya dan gimana cara manage risk yang benar dalam investment. Terus mungkin sekarang ini aku masih aktif di Chuck Investment Club sebagai head of medianya. Jadi bantu bikin konten di social medianya. Terus aku ngurusin community-nya juga di grup WhatsApp. Jadi sering kayak aku sering muncul di grup juga. Jadi kalau misalkan ada yang join Chuck Investment Club bisa ngobrol bareng di grup. Dan sekarang ini mungkin untuk kerjanya aku lagi ada beberapa personal project di Bandung. Jadi banyak lebih ke bisnis juga, bisnis dan di Chuck Investment Club yang paling aktif. Oke, jadi kalau Rachel itu dari kecil di Bandung ya. Iya. Oke. Jadi sekarang kamu udah pindah ke Jakarta for good. Enggak sih, sekarang sih udah balik lagi ke Bandung. Oh iya, karena Jadi kamu cuman ngurus kuliah. project. Iya bener. Oke. Kalau Rachel gimana Rachel? Oke, salam kenal semuanya. Aku Rachel Sujoto dan aku itu lahir dan juga besar di Jakarta. Aku tuh dulu sekolah di Penabur juga, abis itu pindah ke sekolah Katolik namanya Santa Teresia. And sekarang aku lagi belajar bisnis manajemen di Universitas Prasetya Mulia. Gitu. Currently aku lagi di semester 2. Dan untuk kesibukannya sekarang sebenarnya salah satunya yaitu Chuck Investment Club. Aku itu sebagai campaign coordinator dari campaign Shailendra Capital dan juga Chuck Investment Club. Dan selain dari itu mungkin aku lagi sibuknya lebih ke ya kuliah dan juga lain dari hal itu lagi kepengen start diving into business gitu sih Kak. Nah, menarik banget nih buat teman-teman yang nggak tahu, Shailendra Capital tuh kita lagi punya campaign Shailendra Youth Ambassador, sama kita bikin kompetisi ya. Kompetisinya itu portfolio constructor pertama di manajemen aset ya, di aset manajemen, dan itu dibantu sama Chuck Investment Club. Oke, nah mungkin aku mau kulik sedikit tentang kalian terjun ke dunia investasi. Tadi mungkin Rachel udah jelasin sedikit kamu mulai tertarik di kuliah ya, karena Iya, kan betul. ada sedikit-sedikit lah pelajaran finance dari bisnis matematik ya jurusannya. Nah kalau Rachel tuh mulai dari kapan sih tertarik sama dunia investasi? Oke, aku pertama kali tertarik tuh di akhir 2022. Jadi itu berarti udah berapa tahun ya? 3 tahun dari sekarang. Pas pertama kali aku pengen belajar itu tuh karena temen-temen aku lagi ngomongin tentang saham dan aku pada saat itu nggak ngerti. Dan itu mungkin pada saat itu aku juga lagi agak ambisius banget, dimana aku ngerasa kayak kok mereka ngomongin tentang saham-saham gini, aku nggak ngerti ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku juga ngerasa ibaratnya female figure yang mengerti mengenai dunia persahaman ini tuh masih sangat jarang dulu. Bahkan kalau misalnya aku lihat papa aku tuh ngerti tentang saham, tapi mama aku nggak ngerti gitu. Nah hal-hal seperti itu yang ngebuat aku jadi kayak aku kepengen coba deh, just try gitu, kayak pengen belajarin perlahan. Siapa tahu aku ngerti gitu ya kan. Dan dari situ aku perlahan belajarin saham. Untungnya pada saat itu aku ketemu teman-teman yang sekarang juga di Chuck Investment Club, yang mereka ini very ambitious untuk belajarin tentang financial literacy seperti hal ini.
Dan dulu tuh kita sampai Google Meet setiap hari, sampai bahas tentang persahaman setiap hari. Dan itu yang ngedorong aku untuk bisa belajarin saham sejauh ini sih sampai sekarang gitu. Oke, jadi dimulai dari sebenarnya tuh kepo ya, karena penasaran kalau misalnya ada orang ngomongin kok kita nggak tahu gitu. Mulai dari situ baru kamu mulai ngulik-ngulik dan terjun ke dunia investasi. Nah, aku punya pertanyaan nih. Kalau tadi kamu juga ngebahas orang tua kamu, misal papa kamu ngerti, mama kamu nggak ngerti. Aku punya pertanyaan, siapa sih yang paling banyak memberikan inspirasi ke kalian gitu ya tentang ini? Misalnya orang tua kalian, atau mungkin kalian punya mentor atau someone to look up gitu ya, teman, atau justru dorongannya tuh diri sendiri. What are the things that shape you the most in your 20s? Mungkin Rachel boleh jawab duluan. Oke, mungkin agak mundur dikit ke pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi sebenarnya aku mulai belajar saham itu di saat COVID, kan gabut tuh lagi SMA, terus tiba-tiba sekolahnya semuanya online. Waktu jadi yang kayak, tepat juga sebenarnya iya belajar. benar. Tapi sayangnya masuk ke sahamnya itu telat, jadi keburu naik terus udah gitu loss gede kan. Okay. Nah jadi dari situ sebenarnya aku udah mulai tertarik karena berawal dari gabut, dan waktu itu kan banyak banget ya influencer saham di zaman COVID itu bermunculan kan. Jadi kayak lihat TikTok, lihat IG semuanya bahas tentang saham, dan dari situ mulai tertarik lah. Nah, setelah aku mulai belajarin saham, kebetulan aku pas banget masuk kuliah, dan aku ternyata ketemu teman-teman yang emang lagi belajarin saham juga. Mungkin mirip sama Rachel tadi ya ceritanya. Ketemu teman-teman yang lagi belajarin saham juga, akhirnya ada, sebenarnya nggak exactly community sih, cuman aku jadi sering kayak kontekan sama dia untuk kayak nanya-nanya tentang saham dan lain-lain, dan akhirnya kita grow bareng ya sampai sekarang juga. Masih sama-sama di market juga, masih sama-sama suka invest, masih suka sama-sama suka trading juga. Nah, mungkin kalau sekarang public figure yang bisa shape me the most, apalagi di dalam dunia investment, sebenarnya aku very lucky sih bisa ketemu teman-teman yang emang bisa aku look up to. Karena kan ibaratnya seumur kita start dari uang yang sama lah, bukan satu udah kaya banget atau gimana. Kita start bareng-bareng, dan aku rasa kita bisa sama-sama grow bareng. Itu tuh jadi kita saling look up to aja gitu, kayak oh dia bisa kayak gini nih, aku bisa belajar ini dari dia. Dan termasuk juga dari teman-teman di Chuck Investment Club, apalagi yang analis-analisnya. Mungkin ada aku mention sedikit, ada Bevan, ada Jeff, ada Johan juga, ada Diva dan lain-lain. Ya aku merasa mereka keren banget gitu loh. Jadi kayak masih sama-sama masih kuliah, cuman their analytic skill tentang pelajaran tentang saham, tentang trading segala macam tuh udah very advanced. Jadi mungkin sekarang ini yang aku bisa look up to, yang aku bisa tanya-tanya gitu setiap harinya, mungkin mereka dari yang analis-analis dari Chuck Investment Club. Oke, menarik. Nah, kalau Rachel nih, Rachel gimana Rachel? Oke, kalau aku sendiri, orang tua tuh udah pasti menjadi sumber motivasi aku dari awal. Tapi yang bener-bener ngedrive aku sampai sekarang tuh pertemanan juga sih. Teman-teman dari community, teman-teman yang juga have the same passion as me. Karena menurutku, misalnya kita mau belajar bahasa. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa, kan kata orang kita harus setiap hari nerapin bahasanya. Bahkan kita pindah ke negara ya supaya kita bisa benar-benar belajarin bahasanya gitu. Sama halnya juga dengan belajar saham dan juga investasi. Menurut aku it's very important untuk bisa kelilingi orang-orang yang passionnya juga sama. Jadi setiap hari bahas tentang itu mulu, jadi ibaratnya kayak kepaksa juga untuk belajarin tentang hal itu. Gitu sih. Jadi sampai sekarang role model aku adalah pertemanan aku juga, yang aku ngerasa sama kayak Kak Rachel, kayak mereka umurnya juga sama kayak aku, dan bahkan mungkin ada yang lebih muda lagi, tapi mereka juga passionnya jauh lebih kencang lagi, dan itu yang drives me gitu sih. Oke, nah ngomongin tentang Chuck Investment Club ya, menarik banget nih. Tadi udah di-mention dan kalian itu berdua aktif di Chuck Investment Club, betul ya? Yes, nah, kalau Rachel itu sebagai campaign marketing coordinator. Betul, kalau Rachel itu sebagai head of media. Nah, aku juga penasaran nih, bisa nggak sih kalian ceritain lebih lanjut dan apa yang kalian lakukan di sana dan role-nya tersebut ya, dan mungkin apa sih yang membedakan Chuck Investment Club sendiri itu dengan komunitas-komunitas investasi lain? Mungkin salah satunya mau jawab duluan? Oke, jadi kalau aku sendiri, aku itu sebagai campaign marketing coordinator di campaign Challenger Capital dan juga Chuck Investment Club sekarang ini, kami lagi ada mission untuk meningkatkan financial literacy amongst young people di Indonesia. Kenapa seperti ini? Karena dari awal tuh, kalau misalnya kita coba tarik garis ke belakang dari pengalaman aku sendiri, pas aku awal belajar tentang saham dan juga dunia investasi, thankfully aku dikelilingi dengan orang-orang yang juga passionate sama aku. Dan juga mereka juga setiap hari mau belajarin tentang investasi ini. Tapi ada beberapa orang di luar sana yang mungkin mereka itu datanya
dan juga beritanya udah pasti ada nih Kak. Tapi mereka butuh dukungan lebih dan juga seperti yang aku tadi bilang, role models di sekeliling mereka yang bisa nge-urge mereka setiap harinya. Dan itu yang lagi ditingkatkan lagi dari Shalendra Capital dan juga Chuck Investment Club, di mana kita ada program Shalendra Youth Ambassador. Shalendra Youth Ambassador ini kita tuh meningkatkan orang-orang untuk menyebarkan financial literacy melalui content creating. Jadi kita mengajarkan mereka lebih banyak mengenai financial literacy, lalu nanti mereka akan menyebarkan lebih lanjut lagi kepada teman-temannya lewat content creating gitu. Itu udah jalan dan juga udah meningkatkan sekitar 50 orang ya terakhir kali. Dan sekarang kita lagi jalan Shalendra Investment League, di mana Shalendra Investment League ini the first ever portfolio construction competition di Indonesia gitu. Dan di sini kita lihat banyak banget pemuda-pemuda ambisius yang kayak mereka itu juga udah very smart and analytical skills, dan juga investingnya mereka juga udah sangat luas gitu pengetahuannya. Dan dari situ yang lagi kita coba tingkatkan lagi bersama dengan Shalendra dan juga Chuck Investment Club. Oke, menarik banget. Jadi ini Richelle nih salah satu orang di belakang project-projectnya Shalendra nih yang untuk anak muda ya, amongst Gen Z mostly ya gitu. Oke, kalau Rachel, gimana Rachel? Oke, karena role aku kan di Chuck Investment Club tuh sebagai head of media ya. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang follow IG-nya Chuck Investment Club bisa lihat tuh aku sering bikin konten di sana, dan aku juga cukup aktif di grup WhatsApp-nya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, either itu di yang general discussion atau yang di paid membership-nya. Nah, jadi mungkin perbedaannya Chuck Investment Club dengan komunitas yang lain, pertama kita tuh ada kita tuh ngebahas 3 market. Jadi ada Indo Stock, US Stock, sama crypto. Nah, jadi sebenarnya di Chuck Investment Club itu di-encourage buat orang bisa diversify their investment. Karena kan once satu aset itu ada yang naik, pasti ada yang turun dong. Jadi makanya ini kenapa kita rasa diversification tuh works the best untuk orang-orang yang mau invest. Nah, pertama itu, dan mungkin bedanya Chuck Investment Club dengan komunitas yang lain, di Chuck Investment Club tuh nggak pernah dikasih yang kayak nih masuknya di sini TP segini, SL segini, nggak ada. Tapi kita lebih ke open discussion. Jadi mungkin nanti ada di grup tuh ada callernya. Ini buat yang paid membership ya. Jadi di grup tuh ada yang namanya callernya. Nah, biasanya callernya ini bisa ngasih kayak trading ideas lah, tapi nggak dikasih kayak exactly kayak nih gue beli di harga segini, TP-nya segini, stop loss-nya segini. Tapi lebih ke open discussion aja. Apa yang dikasih tahu nih, saham ini lagi menarik nih. Nanti di bawahnya langsung pada discuss kayak kenapa menariknya, dari technicalnya kalau menarik, atau mungkin baru rilis laporan keuangan dan laporan keuangannya bagus. Jadi di Chuck tuh benar-benar di-encourage buat semua orang belajar supaya bisa masuk ke dalam discussion-nya itu. Mungkin itu sih satu yang ngebedain, karena aku lihat di komunitas lain tuh banyaknya one way discussion ya. Jadi callernya aja yang bikin komunitasnya aja yang ngasih tahu trading ideasnya dia, tapi nggak ada open discussion gitu. Jadi mungkin itu yang menarik dan ngebedain Chuck Investment Club sama yang lain. Oke, menarik ya, bener juga sih. Aku kan juga masuk ke beberapa grup komunitas ya, karena mostly tuh di mereka cuma info, beli misal beli bumi di sekian, nanti jual di sekian gitu ya. Terus kalau misalnya di Chuck Investment Club itu lebih ke mereka cuma ngasih tahu, nanti sisanya kita harus belajar nyari tahu. Iya, betul. Kenapa sih mungkin ada fundamentalnya lagi, kenapa ini bisa nanti bisa naik kemudian hari, terus nggak dikasih tahu, sehingga itu ada two ways communication group ya. Iya, benar. Jadi semua orang tuh bisa belajar. Dan yang bagusnya lagi menurut aku dari Chuck Investment Club, semua analisnya termasuk aku juga ada, kita tuh ngasih kayak analisis kita masing-masing. Jadi kayak setiap hari udah ada jadwalnya dan full, benar-benar dari market open sampai bahkan setelah market close tuh masih ada news dan juga analisis soal US stock dan juga crypto. Jadi ada dari technicalnya dibahas, dari fundamentalnya dibahas juga, dari makro-mikronya juga dibahas. Dan jadi semua orang bisa update lah gitu dengan baca grup Chuck Investment Club tuh udah pasti udah cukup banget gitu informasi tentang ekonomi saat ini dan juga saham-saham yang lagi menarik ataupun token-token yang lagi menarik gitu sih. Jadi kan nggak mungkin kita ngasih yang ngaco juga ya kan. Kalau kita filter berita sendiri kadang suka ada yang udah yang ngaco lah atau ada banyak sentimen sana sini. Tapi kalau di Chuck kita udah bantu curate juga supaya informasi yang nyampe ke member-member kita dan juga yang join ke grup tuh udah semuanya udah bener dan bisa ngebantu trading journey-nya member-member Chuck. Oke, so Chuck Investment Club itu bisa dibilang gak hanya ngomongin saham Indonesia pastinya ya. Tadi kebagi jadi 3, yaitu ada Indonesia sendiri, ngomongin stocks, terus karena ternyata juga bahas US stocks. Karena sekarang kan lagi gempar banget ya, karena sangat mempengaruhi market Indonesia sendiri. Nah, dan yang ketiga itu ada kripto. Oke, mungkin dari Richelle mau nambahin sesuatu nggak? Apa sih menurut kamu tentang si Chuck Investment Club ini?
Oke, jadi sebenarnya semua yang aku mau ngomong itu udah diwakilin juga sama Kak Rachel. Cuman salah satu hal yang aku pengen tambahin adalah yang two way itu sih. Kalau menurut aku saat awal-awal belajar investasi ini, Chuck Investment Club itu tuh ibaratnya menjadi suatu teman belajar juga bagi teman-teman yang kepengen belajar. Jadi bukan cuman ngasih informasi doang, tapi bener-bener ngerangkul semua membernya untuk mereka tuh semua belajar. And I think that's very important. So basically kalian kayak grow together gitu ya kalau di Chuck Yes, Investment Club. benar banget. Dan juga POV-nya ada banyak Kak, dari mungkin orang yang udah lebih advance gitu, dan juga mungkin orang-orang yang lebih beginner baru mulai banget belajar saham gitu. That's why jadi luas banget POV-nya kalau menurutku. Nah, kan tadi kita udah bahas sedikit tentang Chuck Investment Club. Nah, aku juga penasaran, apa sih challenge dalam membangun sebuah komunitas, khususnya komunitas investasi yang lumayan diversified nih, kayak Chuck Investment Club. Mungkin dari Rachel boleh jelasin duluan. Oke, jadi salah satu challenge terbesar menurutku adalah dengan menyesuaikan profil resiko masing orang, Kak. Jadi orang ini kalau misalnya pertama kali mau masuk belajar mengenai investasi, mereka tuh pasti ada profil resikonya masing-masing. Apakah mereka akan mau masuknya ke saham dulu atau mungkin ke kripto dulu gitu ya. And that's why salah satu solusi yang diterapkan sama Chuck Investment Club itu sendiri juga, kita tuh menyediakan yang tadi 3 channel itu. Jadi kita ada dari US stock, ada dari Indo stock, dan juga ada dari kripto. Supaya juga bisa menyesuaikan dengan profil resiko masing-masing usernya yang lagi mau belajar gitu sih. Salah satu tantangan terbesar adalah yaitu menyesuaikan profil resikonya, karena nggak semua orang tuh memiliki ibaratnya profil resiko yang sama gitu sih. Oke, so jadi kalian juga seenggaknya udah, nih kita udah sediain wadah, ada yang general anyway, terus ada yang paid, kalian tinggal pilih Pilih aja, aja. kalian tuh Yes. cocoknya di mana sih, mau mulai dari mana gitu. Nah, kalau dari Rachel gimana? Mungkin yang aku notice ya, kan pasar saham ataupun kripto itu kan very fluctuative ya. Jadi kadang ada saatnya kayak bull marketnya, ada yang kadang bear marketnya. Mungkin yang aku notice banget, kalau lagi bear market, grupnya tuh sepi banget. Kadang orang-orang kayak nggak tahu ya, mungkin mereka allocate investmentnya ke yang Ngapain ya, lain, gitu. tapi kan ini komunitas harus tetap jalan ya, jadi itu kayak engage in conversationnya, bikin kontennya itu pasti jauh lebih sepi. Mungkin itu ya yang jadi challenge utamanya, kan aku di media kan. Padahal menurut aku kalau lagi bear market itu tuh seharusnya kesempatan untuk belajar, yang harusnya aku expect di grup tuh makin banyak yang nanya-nanya gitu, Kenapa kayak ya? why gitu, kayak ask questions lah, kayak why ini kenapa bisa kayak gini. Mungkin justru cari-cari kesempatan untuk masuk saham-saham yang lagi murah pasti kan kalau lagi bear market, bukan malah cabut gitu dari pasar saham dan justru nggak nanya-nanya karena lagi nggak cuan gitu portonya. Mungkin itu sih challenge-nya. Oke, so mungkin dari sisi kamu adalah gimana sih caranya nge-engage gitu ya, tetap ngerangkul teman-teman di komunitas biar tetap tertarik Aktif. gitu Iya, ya, tetap betul. aktif. Kalau misalnya lagi kayak gini tuh harusnya kalian lebih kepo kan, Iya, lebih betul. penasaran apa sih di belakang ini tuh ada apa, kenapa marketnya seperti ini. Iya, gitu. betul. Oke, nah aku mau lanjut sedikit ya. Definitely dengan kesibukan yang kalian punya gitu ya. Kalau Rachel baru lulus ya, Iya. congratulations. Thank Rachel you. juga masih di semester 2. Nah, antara kuliah, organisasi, karena komunitas kalian itu seems like a job gitu ya, kayak setiap hari. Kalau tadi aku Iya. dengar kamu setiap hari juga akan menganalisa, ngurusin medianya, kamu juga ngurusin campaign. Nah, pasti ada hal-hal yang kalian harus korbanin. Misalnya kayak main sama temen, hangout, dan apalagi zaman-zaman kuliah, aku juga kalau kayak mundur ke 2, 3, 4 tahun lalu, pas zaman kuliah tuh udah pasti Main. mungkin main gitu ya, main sama temen gitu. Mungkin is it worth it? Nah, apa sih yang kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, edukasi, dan juga kehidupan pribadi? Nah, mungkin Rachel boleh jawab duluan. Oke, mungkin kalau dari aku, karena kan lumayan padat ya jadwalnya, apalagi aku masuk dari Cak tuh dari semester-semester awal juga mirip kayak Rachel, jadi masih full banget tuh kuliahnya, dan pasti masih banyak main juga sama teman-teman. Ya mungkin yang aku korbanin adalah once in a while pasti nggak ikut teman-teman pergi, atau kadang juga mungkin harus tidur lebih malam karena masih ngurusin media, masih ngurusin konten, atau nyiapin buat hari-hari setelahnya gitu sih. Jadi ngorbaninnya di jam tidur sama jam main sama temen. Tapi kan sebenarnya worth it atau enggak, of course very worth it, karena kan hidup tuh nggak sampai selesai kuliah doang ya, nggak cuma soal main doang, karena kedepannya masih tetap harus cari uang juga, masih harus kerja. Justru aku rasa dengan aku bisa ngebalance kuliah sama kerja di Chuck Investment Club, itu benar-benar jadi foundation yang kuat buat aku ke depannya bisa ngatur kesibukan aku saat nanti di dunia kerja. Apalagi sekarang udah lulus baru kerasa nih kayak susahnya cari duit ya. Susahnya cari duit, dan harus udah benar-benar fokus di build my future, build my career ke depannya. Oke, dan mungkin menariknya bisa dibilang teman-teman di komunitas kamu itu udah jadi teman kalian juga anyway. Iya, So, betul. ya udah teman-teman kalian di circle tersebut. Iya. Gitu. Oke, nice. Kalau misalnya Rachel,
Kalau misal dari aku sendiri, kalau capek atau enggak pasti capek. Tapi aku dari dulu tuh percaya there is this curve di mana dia itu namanya human capital versus financial capital. Di mana kalau misalnya kita tuh masih muda, kita itu udah pasti harus lebih ningkatin human capital kita, di mana kita tuh harus memperbanyak income kita dan juga kita harus memperbanyak cara-cara supaya kita tuh bisa dapetin income gitu kan ya. Supaya nanti kalau misalnya ke depannya kita tuh bisa rely on the assets that we buy from the income that we make gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita tuh sekarang ibaratnya lebih ke leha-leha gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa nanti beli assets di masa tua kita gitu sih. Dari dulu aku selalu tetapin pemikiran seperti itu. Jadi kalau misalnya bilang capek pasti capek, cuman aku masih jalan-jalan kok sama temen, aku masih jalan-jalan juga kok sama orang-orang yang aku sayangin gitu. Dan caranya adalah ya time management gitu. Dari aku tuh udah masuk ke Chuck Investment Club berarti awal banget dari SMA kak. Dan SMA itu tuh pas tingkat 3, jadi pas lagi sibuk-sibuknya banget kalau menurut aku. Tapi dari situ aku belajarin sama kayak Kak Rachel juga, aku belajarin suatu fondasi yang kenceng banget. Time management sampai sekarang masih dipakai juga dan menurut aku that's very valuable sih. Oke, nice ya. I mean kayak as a Gen Z myself, aku get it sih kenapa kita tuh sebagai Gen Z ya kayak seneng banget untuk punya banyak kegiatan gitu. Hustle. Bener, keep hustle gitu ya. Kayak yang penting kita bisa bener time management. Tinggal kita atur aja waktunya sendiri. Kayak aku pun sendiri udah semua yang bisa kita kerjain, semua yang kita iya, bisa. Kak Bella juga kan ya. Semua yang bisa kita kerjain, kita curious juga, kita penasaran, go on gitu ya. We're gonna go with it gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dengan misinya Chuck yang memang untuk menjadi platform yang mengeducate generasi muda dan mungkin mostly Gen Z ya, kayak kamu sendiri tadi dari SMA ternyata udah masuk ke Chuck Investment Club. Nah, aku mau nanya, menurut kalian seberapa penting sih generasi muda gitu ya untuk melek dunia finansial yang semakin kompleks kayak sekarang? Oke, mungkin aku bisa jawab duluan ya. Jadi kalau menurut aku kenapa penting banget supaya kita bisa belajarin tentang investasi itu dari sekarang. Sama halnya kayak kita itu dulu belajarin Pitagoras gitu ya. Kalau misalnya kita berarti Pitagoras berarti SMP ya harusnya ya. Berat ya Pitagoras ya. Oke, lanjut. Ibaratnya kalau misalnya kita belajarin Pitagoras, kita udah seneng banget. Kita juga semua orang ibaratnya diwajibkan untuk belajarin Pitagoras. Betul. Sekarang tuh kalau misalnya kita tanya ke orang, lu pakai Pitagoras gak di kehidupan sehari-hari lu? Enggak juga sih sebenarnya. Kecuali kalau misalnya kita masuk ke industri kayak arsitektur gitu ya. Dan menurut aku it's very important untuk belajar investasi dan juga financial literacy karena ibaratnya kita udah dapetin uang jajan tuh dari kita masih kecil. Kemarin aku ngajarin anak-anak TK dan ternyata anak-anak TK zaman sekarang tuh udah dapetin uang jajan gak? Oke. Jadi kita ibaratnya udah dapetin uang jajan tuh pas masih kecil banget. Dan malahan yang lebih di-emphasize sama orang-orang sekarang adalah untuk belajarin hal-hal kayak itu, Pitagoras itu, daripada belajarin tentang financial literacy yang kita bahkan pakai sehari-hari. That's why menurut aku penting banget untuk kita start lah belajarin gimana cara supaya kita bisa budgeting, gimana cara supaya kita bisa nyisihin uang budgeting itu masukin ke investasi supaya kita bisa slowly build our assets gitu loh ibaratnya gitu sih. So since a very young age, mau itu uang kita dari orang tua, mau itu uang kita as our income yang memang kita cari dari kerjaan kita, ya memang sebenarnya dari kita kecil tuh kita udah pegang sesuatu gitu ya, mau berapapun itu amount-nya. So kita memang penting banget buat mulai dari awal. Nah mungkin dari Rachel mau nambahin? Oke, mungkin menurut aku itu juga penting banget ya, financial literacy dan juga belajarin soal investasi. Karena kita sehari-hari aja hidup pakai uang kan. Dan investment dan financial literacy yang ngomongin soal uang. Jadi menurut aku justru nggak make sense sih kalau ada orang-orang zaman sekarang yang masih ngomong kayak, gue kan nggak kerja di bidang keuangan, gue nggak kerja di bidang investasi. Kenapa harus belajarin soal finansial dan investasi? Lah, maksudnya kayak mau apapun pekerjaannya, mau apapun karirnya, itu tetap aja investment dan financial literacy itu sangat penting. Karena nanti kalau misalkan udah dapet gaji mau diapain? Masa mau langsung di-spend karena dia nggak ngerti financial literacy? Padahal nggak kan, sama-sama harus invest, sama-sama harus disisihin juga mungkin buat tabungan, buat dana darurat, and everything. Dan menurut aku kenapa Gen Z itu udah harus mulai belajar dan harus pahamin banget soal financial literacy and investment ini, soalnya nanti supaya kalau misalkan angkatan kita nih, generasi kita udah pada punya anak, ya anak-anak inilah yang harus kita didik supaya mereka bisa hidupnya lebih sejahtera dari kita dong. Dan meanwhile Gen Z ini kan mostly parentsnya milenial ya, yang mereka mungkin sekarang masih takut-takut bahkan untuk investasi di saham. Dan yang aku lihat millennials itu benar-benar masih very relying on their
active income, not their passive income. Sedangkan di Gen Z ini udah mulai nge-build passive income-nya, dimana mungkin kedepannya tuh kayaknya standar hidup dan semua di dunia itu makin lama makin mahal, dan gak mungkin kita terus-terusan rely on active income, bakal capek banget. Kita gak mungkin punya waktu buat main, buat spend time sama keluarga. That's why ini penting banget buat belajarin investment, buat belajarin caranya kita ngatur keuangan supaya nggak gali lubang tutup lubang gitu. Begitu gajian langsung habis, living paycheck to paycheck, itu nggak boleh. Dan that's why itu sangat-sangat penting dan semua orang harus belajarin. So basically di generasi kita harus memutuskan rantai-rantai yang tidak baik di generasi. Iya betul. Oke. Nah kalau kita ngomongin tentang dunia investasi, apalagi misalnya buat mahasiswa yang masih kuliah atau mungkin yang baru mulai punya income, dan kan benar tadi udah pernah di-mention juga kalau misalnya profil resiko kita kan pasti beda-beda ya setiap orang gitu. Nah kalau misalnya menurut kamu nih, menurut kalian, kalau misalnya kita baru punya income atau mungkin kita masih kuliah, kita harus mulai dari mana sih? Sedangkan instrumen investasi sekarang udah sangat-sangat luas gitu ya, sudah banyak banget. Gimana? Mungkin Rachel dulu. Oke, kalau menurut aku yang penting untuk nggak kapok duluan. Karena aku ada lihat beberapa temen aku yang mungkin mereka sekali masuk tuh langsung terjunnya kayak ke dunia kayak kripto gitu kak. Jadi mereka itu sekali loss, mereka langsung enggan untuk nge-explore ke daerah-daerah lain lagi seperti saham dan juga lain-lain hal seperti itu. Nah menurut aku penting untuk mereka itu lebih baik mereka start dari yang mungkin beginner dulu kayak reksadana dulu, baru nanti perlahan ke saham supaya mereka tuh ngerasa kok returnnya kayak nggak cukup, jadi mereka kepengen explore lebih banyak lagi. Jadi sekali mereka itu nge-explore mungkin naik juga tingkatnya kayak yang lebih advance, pengetahuan mereka kan juga pasti bertambah gitu ya. Jadi menurut aku start dari yang basic dulu aja. Kalau memang you already know about crypto, masuk aja ke crypto, tapi yang penting udah ngerti dan juga udah aware gitu sih kalau menurut aku kak. So intinya adalah kalian mulai dari yang kalian ngerti, yang pertama. Iya benar. Terus yang kedua mungkin bisa disesuaikan kalau misalnya ternyata yang terlalu fluktuatif gitu ya, bikin kita dak-dikduk terus kapok, ya kita mulai dari yang pasti kecil dulu dong risknya. Yang penting jangan kapok. Oke, mungkin dari Rachel nih, kalau Rachel gimana? Mungkin kalau misalnya ngomongin mulai dari mana, pertama tuh harus siapin dulu dana daruratnya. Jadi udah tahu kalau investment itu pakai uang yang dingin, ya emang nggak dipakai buat sehari-hari. Itu pasti bakal ngejaga mental banget sih. Kayak tadi Risha udah ngomong juga, walaupun masuk dari yang low risk, tetap aja kan dari risikonya. Kalaupun sampai ada minus, ya udah dia tenang. Karena uang dinginnya itu emang mereka nggak pakai buat kehidupan sehari-hari. Jadi emang kalau sampai loss pun bisa dibilang kayak uang belajarnya, nggak akan mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi kayak tiba-tiba mereka nggak bisa makan lah, atau nggak bisa bayar kosan, nggak bisa bayar ini itu. Tapi dengan dia pakai uang dingin itu tuh bisa ngejaga mentalnya yang tadi pertama, dan bisa bikin mereka lebih mau explore, lebih nggak gampang kapok lah ke depannya. Kalaupun sampai loss, ya udah uang belajar nih. Apa nanti dia bisa ngulik lagi nih, apa kira-kira yang bisa diimprove, apa sih yang kemarin salah, pakai uang yang ada tadi itu tanpa mengorbankan uang sehari-hari mereka. Mungkin itu sih. Oke, mungkin kalau misalnya aku summary sedikit gitu ya, kalau misalnya dari kita ya, anak muda gitu ya, generasi Z gitu atau Gen Z, mindset atau pola pikir yang sebenarnya harus kita milikin kalau kita mau terjun ke dunia investasi itu, yang pertama kita harus jangan kapok. Karena kan mungkin kita udah nyerah gitu ya di awal. Dan yang kedua mungkin kita harus punya rasa curiosity yang tinggi. Betul. Betul, mungkin selain curiosity yang tinggi, kita juga harus mau explore, mau belajar gitu. Nah mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kalian sendiri nih ya, kalau kalian punya nggak sih guiding principles kalau misalnya kapan waktu yang tepat atau mungkin kapan waktu yang tidak tepat gitu, atau harus jual untuk portofolio kalian masing-masing? Oke, mungkin kalau guiding principle aku buat kapan harus jual atau kapan harus beli, benar-benar beda-beda banget ya, karena kan marketnya emang very dynamic. Jadi justru kemarin ini tuh pas lagi IHSG sempat turun banget tuh setelah libur panjang lebaran kan. Sebenarnya kalau jadi patokan aku, mungkin untuk menghindari uncertainty yang terlalu tinggi, seharusnya kalau ada libur panjang di bursa itu tuh better out dulu mungkin tuh jadi salah satu patokan aku untuk kayak bisa cabut dulu nih, nanti baru masuk lagi. Karena setelah libur panjang itu, selama periode libur panjang itu kayak kemarin tuh lebaran, berarti kan sekitar 10 hari ya liburnya kalau nggak salah. Dalam periode itu tuh uncertainty-nya tinggi banget, karena kan market di US dan di luar sana tuh tetap berjalan terus kan, mereka nggak libur. Dan dalam periode libur itu banyak hal yang bisa terjadi, kayak kemarin tuh tiba-tiba kan Trumpnya ngasih trade tarif dan segala macam, akhirnya IHSG-nya juga ambruk bareng sama market-market yang lain. Nah mungkin pertama itu kalau libur panjang bisa out dulu sebenarnya.
Kalau untuk TP sebenarnya itu balik lagi ke target masing-masing. Jadi tergantung masuknya kemana juga. Kalau aku biasanya swing trade ya, kalau misalnya udah nyampe ke resistance, aku bisa mulai trailing stop buat kurangin porsi dan ngejagain cuannya. Mungkin selain itu kalau misalkan kalau aku yang lebih long term investing kayak yang tadi udah di-mention juga soal Bitcoin, aku mungkin bakal dollar cost averaging, jadi aku nggak terlalu merhatiin juga kapan harus masuknya. Tapi kalau aku rasa harganya, oh ini lagi koreksi sedikit nih, aku bisa masuk. Lagi koreksi lagi bisa masuk. Nanti kalau lagi naik ya mungkin aku nggak bakal langsung TPS semuanya, tapi mungkin kalau aku lagi mau diambil sedikit profitnya juga masih bisa ditarik-tarik dikit. Tapi kalau yang long term investing kayak Bitcoin kayak gitu, aku mungkin target TP-nya juga masih beberapa tahun ke depan ya. Jadi tergantung asetnya dan juga tergantung aku emang lagi mau trade atau mau invest gitu sih. Oke, mungkin kalau disambil sedikit Rachel ini mungkin bisa dibilang kalau investasi itu ada dua orang ya, ada investor, ada juga trader. Dan kamu itu both ya, bisa dibilang. Oke, so karena kamu juga punya waktu untuk melihat market dan kamu untuk mempelajarinya juga, dan di satu sisi kamu tahu ada yang namanya juga long term investing itu lebih butuh juga gitu. Oke, gimana kalau Rachel? Oke, kalau aku sendiri, aku tuh selalu ngikutin kalau misal dia turun, oke, aku beli di situ doang. Itu selalu satu prinsip yang aku selalu pakai. Kayak kalau misal tadi Kak Rachel selalu beli selalu nyicil beli kalau lagi koreksi. Kalau aku sendiri, aku selalu ngeliat dari nilai intrinsik dia sekarang itu sama nilai dia yang current dia sekarang itu tuh ada gap gak. Kalau misalnya memang tuh ada gap, itu suatu opportunity untuk aku bisa beli. Bisa masuk saat itu juga gitu. Itu sih salah satu prinsip yang aku udah terapin dari dulu. Oke, so Rachel, nah aku mau ngulik lagi nih. Kalau misalnya kita tadi udah ngomongin tentang investasi gitu ya, dan aku mau nanya kalau misal dibilang pengalaman memorable buat kalian, memorable as in itu bisa aja jadi kesalahan terbesar kalian juga. Nah, atau kegagalan kalian, mungkin dari Rachel boleh ceritain terlebih dahulu. Oke, salah satu momen paling memorable aku tuh pas aku mau coba-coba masuk ke Web3 kripto. Oke. Di situ tuh aku jujur aja memang ke influence sama FOMO. Dan pada saat itu karena waktu itu lagi booming banget, satu orang ngomong beli ini, abis itu kayak semua orang jadi kayak keikutan dan aku jadi ngerasa kayak kalau misalnya udah banyak gini orang yang ngomong udah pasti bener gak sih gitu kan ya biasa orang. Nah jadi dari situ ternyata yang aku masukin itu tuh loss gede banget menurut aku, sampai kali waktu itu 50%. Dan itu pertama kalinya kan, sebelumnya kan aku masuknya ke saham gitu ya. Jadi untuk 50% tuh sebelumnya aku gak sampai 50% segitunya gitu. Dan pas pertama kali aku masuk dan langsung minus sebesar itu, aku langsung kaget dan bisa dibilang hampir kapok masuk ke Web3 ataupun kripto itu. Dan jadi dari situ aku belajar untuk selalu lebih ke bener-bener ngertiin dulu apa yang aku mau masukin. Seperti yang tadi aku awal bilang, aku selalu diversify ke hal-hal yang aku ngerti sekarang. Karena dari situ aku belajar kalau misalnya kita cuma masuk karena FOMO, kita bener-bener kayak ibaratnya betting on something that we don't even know gitu. Dari situ sih aku belajarin one of my most memorable experiences. Oke, untuk awal-awal rugi 50%. Kerasa banget sih. Oke. Nah, gimana kalau Rachel? Mungkin sama kali ya, pernah hampir kapok di investment ataupun trading. Bahkan aku tuh 2 kali, karena pertama kali masuk saham masih belum terlalu ngerti kan ya. Pas lagi zaman-zaman Covid baru belajar masih tuh. ngikutin call-callnya orang. Bener, masih ngikutin call-callnya orang. Terus tiba-tiba masuk dan ternyata aku masuknya average-nya tinggi banget. Terus nggak lama kan setelah market euphoria tuh, dari abis dia crash, dia naik tinggi, aku beli tuh lumayan atas dan dia turun lagi kan. Sempet tuh pas lagi Covid kayak gitu. Setelah Covid. Masih zaman-zaman Covid sih. Nah, jadi di situ aku loss gede banget dan sempet kayak break dulu tuh dari saham dianggurin aja, portofolionya nggak di cut loss dan nggak ada beli lagi, nggak average down atau apapun, benar-benar dianggurin aja. Itu yang pertama, itu di saham. Terus mungkin yang pelajaran yang kedua sama kayak Rachel tadi, masuk ke kripto, dan itu kan lagi hype-hype-nya banget, sama berarti baru-baru ya 2023 gitu. Lagi hype-hype-nya banget kripto, dan salahnya itu karena greedy, akhirnya aku lihat ada udah temen-temen profit pasti awalnya. Udah profit awalnya. Terus lihat temen, terus kayak cowok aku sendiri juga ngajak, kayak dia mainin di futures. Terus aku masuk juga lah ke futures pakai leverage kan. Nah, sedangkan aku masih belum ngerti kayak hitungannya futures tuh kayak gimana, dan leverage-nya itu kayak liquidation price-nya tuh secepat itu, dan aku tuh belum ngerti kalau mainannya futures di kripto itu benar-benar bisa kayak bisa dijemput satu nge-week doang gitu, nge-week ke bawah terus langsung naik lagi. Jadi kan sering banget tuh karena margin call langsung ke liquidate lagi, jadi rugi lumayan gede juga di kripto.
Dan dari situ aku benar-benar baru belajar sama kayak Risho juga sih mirip. Kalau belum ngerti ya jangan sok-sokan masuk gitu, jangan sok pinter. Kalau belum ngerti ya pelajarin dulu sebelum masuk. Karena ini kan uang juga susah gitu nyarinya, bukan yang kayak gampang didapetinnya. Justru pelajarin dulu baru masuk. Jangan masuk dulu baru belajar, udah rugi baru belajar gitu. Itu yang salah. Oke, mungkin karena bisa dibilang Gen Z juga orang-orang yang terjun dulu deh, Iya. nanti seiring orang-orang pada ngapain kita bakal belajar gitu. Karena nggak bisa didinai, kita punya FOMO-nya yang kayak gitu FOMO-nya ya. tinggi banget. Kalau kita nggak masuk kita nggak akan ngerti sebenarnya. Iya, Tapi sebenarnya balik iya. lagi pasti akan ada pelajarannya masing-masing. Ya. Oke, nah aku mau ngomongin tentang pekerjaan nih, preference kerja kalian. Kan kayak kamu tadi baru lulus, terus kamu juga semester 2. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, kayak orang-orang sebelum gitu, atau mungkin milenial, atau mungkin late Gen Z gitu ya, mereka tuh tertarik banget gitu ya, sangat tertarik untuk kerja 9 to 5, yang mungkin kerjanya di daerah SCBD gitu ya. Terus mereka juga kerja di big bank, consultant gitu, atau big company dan sebagainya. Tapi sekarang Gen Z itu lebih banyak yang tertarik untuk join mungkin kayak startup, atau mungkin kayak komunitas, dan nanti akan berujung untuk bisnis sendiri. Nah, gimana sih kalian melihat fenomena tersebut? Kalian sendiri ngerasain gak sih untuk pergeseran ini, dan menurut kalian bener gak sih kayak gitu, dan kenapa? Kalau menurutku, aku ngalamin hal yang sama juga. Jadi mindset aku tuh sekarang lebih ke kepengen bikin bisnis sendiri dulu, kepengen coba dulu gagal kayak gimana sih, sejauh apa sih aku bisa gagal, dan juga take risk dulu ibaratnya. Dan kalau menurut aku, ini adalah suatu hal yang sebenarnya bisa dianggap sebagai suatu opportunity bagi Gen Z gitu. Kalau misalnya bisa dibilang, dulu tuh generasi yang sebelum Gen Z, yang mungkin udah lebih ke late generation sekali ya, mereka tuh bisa dibilang menganggap kegagalan sebagai suatu aib gitu, ya nggak sih? Karena mereka itu ngerasa jangan gagal, jangan gagal, jangan gagal. Sedangkan Gen Z ini memang udah dari lahir, bahkan mereka tuh grow in an environment di mana mereka itu pertama dituntut untuk menjadi sangat kreatif, dan juga kedua mereka merasa segala hal di sekitarnya tuh berkembang dengan sangat cepat. Betul. Mereka tuh berkembang dengan TikTok dan juga kripto, bayangin gitu kan. Langsung ya, Iya. langsung tinggi gitu. Dimana kripto itu mereka mengalami sebuah fenomena di mana mereka mendapatkan return yang sangat gampang, mereka mendapatkan suatu resiko yang sangat besar juga. Sedangkan TikTok mereka itu ibaratnya didorong untuk menjadi sangat kreatif, menjadi seorang pribadi gitu. Dan menurut aku that's where ibaratnya Gen Z itu punya risk thermostat yang beda banget sama generasi sebelumnya. Dan itu bisa dimanfaatkan karena generasi Z ini jadi lebih kepengen gagal cepet-cepet supaya mereka tuh bisa tahu sejauh apa sih resiko ini bisa ngebawa mereka gitu loh. Dan itu adalah suatu opportunity yang bagus banget karena mereka nggak menganggap kegagalan sebagai suatu aib menurut aku gitu sih Kak. Sebenarnya bisa dibilang, jadi kalau Gen Z ini tuh kita nggak takut ya, kita mentalitinya tuh lebih berani gitu. Coba aja dulu, nanti misal kita tinggal lihat kemana kita dibawa ke arah situ. Bener. Gitu. Nah mungkin kalau dari Rachel gimana, setuju nggak sama fenomena ini? Iya setuju sih, apalagi kan aku baru lulus ya, dan aku lihat teman-teman aku juga yang sama-sama lagi cari kerja gitu. Mungkin benar-benar kebagi dua, yang mau kerja 9 to 5 yang langsung nyari kerja kantoran tuh lebih sedikit daripada yang mungkin langsung mulai bisnis dulu, atau mungkin mereka lagi mau ambil S2, atau mungkin mereka pengen cobain freelance atau bikin bisnis dulu. Dan kayak yang tadi Risha udah ngomong, kayaknya Gen Z tuh punya safety net yang lebih aman karena masih ada orang tuanya kan. Dan sebenarnya umur-umur segini, umur-umur 20-an atau kayak early 30s itu tuh masih punya jatah gagal yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Jadi karena kita belum ada tanggungan ya, belum ada keluarga, belum ada anak, jadi it's time to take the risk sebenarnya kayak gitu. Dan yang aku lihat bagus juga, sekarang Gen Z itu lebih suka kerjanya di startup ataupun bisnis sendiri karena mereka tuh jadi nggak terpaku sama satu hal aja. Karena sekarang Gen Z itu sebenarnya kita in a tough position juga ini karena kita saingan sama AI, kita saingan sama robot. Kalau kita cuma punya satu skill doang, ini bakal berbahaya buat karir kita ke depannya, karena once that skill bisa di replace sama AI, udah pasti company gak akan mau ngegaji orang lagi. Toh AI atau robot lebih murah, cuma tinggal dibayar listriknya aja atau baterainya aja kan. Kalau orang banyak ini itunya ya, masih harus libur, masih harus ada sakit, masih ada ini itu. Nah justru menurut aku ini tuh jadi suatu shift yang bagus juga, karena di sini sekarang Gen Z tuh dituntut buat menguasai banyak hal, dituntut buat kreatif, dituntut buat mereka tuh bisa survive in a lot of condition, dimana mereka kalau misalkan orang finance disuruh kerjain kreatif harus bisa, orang kreatif harus bisa ngitung dikit karena mereka di bisnis itu juga harus bisa. Jadi mereka lebih lebih skillnya itu lebih nggak bisa digantiin sama AI ataupun robot. Mungkin itu jadi salah satu alasan juga kenapa Gen Z sekarang tuh lebih memilih untuk
bisnis ataupun kerja di startup supaya mereka bisa explore banyak hal dan mereka punya nambahin skill yang mungkin di luar dari apa yang mereka dapetin di kuliah ataupun di kerjaan yang terpaku gitu, yang 9 to 5. Apapun mau dikuasain lebih Iya tepatnya. betul, apapun mau dikuasain. Menarik banget dan gak kerasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan para Gen Z ini ya, bisa dibilang. Nah, sebelum kita tutup episode spot kali ini, aku punya satu pertanyaan yang selalu aku tanyain ke narasumber-narasumber kita. Nah, udah siap? Oke, jadi Rachel, apa sih filosofi investasi ala kalian? Mungkin dari Rachel duluan, boleh? Oke, sesuai sama kesalahan terbesar aku juga tadi, menurut aku always invest in knowledge dulu. And that's very important, apalagi kalau misalnya kita tuh masih muda dan kita masih lebih banyak harus investasiin ke diri kita sendiri, human capital kita gitu ibaratnya. So ibaratnya investing in your knowledge is the best investment that you can make now gitu sih. Oke, menarik banget. Nah, kalau misalnya Rachel, gimana? Oke, well I agree with Rachel juga tadi, gimana kita harus invest ke knowledge-nya dulu, dan juga kita kalau mau invest sesuatu tuh harus ngerti dulu ya supaya nggak boncos mulu. Tetap aja di umur-umur sekarang, apalagi buat Gen Z, itu kalian tuh harus take the risk or lose the chance. Karena di umur sekarang kalian tuh punya jatah gagal dan jatah kesalahan yang masih sangat banyak. Kalaupun kalian gagal, you have your parents, kalian masih punya waktu buat meniti karir kalian yang baru kalau kalian gagal di suatu tempat. Nah makanya dalam investment juga sama, kalian masih punya banyak waktu untuk belajar, kalian masih punya banyak waktu untuk accumulate your wealth sebelum nanti kalian harus settle down karena kalian udah punya family and everything. Jadi ya, take the risk now sebelum kalian kehilangan chance itu, dan kalian harus mulai di umur yang lebih tua dan kalian startnya tuh lebih susah. Oke, wow, thank you so much Rachel gitu ya atas ceritanya, insight tipsnya. Mungkin kalau misalnya aku bisa summarize sedikit gitu ya, mungkin untuk teman-teman semua dan kalian semua terutama Gen Z gitu ya. Tadi udah sharing-sharing, yang pertama itu jangan pernah kapok dan terus harus belajar gitu ya, karena kita masih punya jatah kegagalan tuh banyak banget. Mungkin tadi Rachel udah sempat mention itu. Dan jangan memulai sesuatu kalau kita belum ngerti. Kita harus pelajarin dulu, harus tetap punya curiosity yang tinggi gitu. Nah, semoga obrolan kita hari ini menginspirasi teman-teman semua dan pendengar semua, khususnya yang baru mulai perjalanan investasi. Nah, semoga Rachel dan juga Rachel terus sukses di akademiknya, karena udah lulus juga ya mungkin, dan di Chuck Investment Club tentunya, dan memberikan kontribusi positif untuk memberdaya generasi muda di Indonesia. So, saya Bella Parevi dari Selendra Capital. Aku Rachel dari Chuck Investment Club. Aku Rachel dari Chuck Investment Club. We are signing out. Sampai jumpa di episode Spot selanjutnya. Happy investing!